Oke, eh, sebentar, saya mau lihat dulu ini. Hmm. eh, Halo, Gio. Tuh hari tadi pagi katong pi terapi tuh. Macet. Batu merah tuh jam bilang lagi. Mata lama tuh. Sih, kita sampai jam berapa tuh? Tuh hari. Jadi ini kan kita sampai sana jam berapa? Udah terlihat ya Hah? slide-nya. Kapan? Nah, kuliah. Sorry. Apa? Ya. Sorry. Oke, jadi pada kuliah hari ini Recording in progress. saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang pernah dilakukan di mana implementasi tomografi ini berguna untuk menjawab beberapa permasalahan yang ditemui ya. Oke, jadi ini case study yang kedua ya yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan cross-hole seismic tomography di Kuala Lumpur. Nah, sekitar tahun 2004-2005 ya. Kalian udah lahir belum ya waktu itu? 2004-2005 belum ya? Belum lahir. Belum Pak, 2006 Pak. Ya, jadi dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan Jerman yang menjual tunnel bore machine atau biasa disebut dengan TBM. Nah, waktu itu saya melamar pekerjaan ini dari Jerman karena waktu itu saya baru selesai S3. Kebetulan kan lokasi kerjanya itu di Kuala Lumpur, jadi mendekatilah untuk kembali ke tanah air. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu adalah membuat terowongan bawah tanah dengan alat yang namanya TBM ini untuk mengurangi banjir ya. Jadi kota Kuala Lumpur ini sebetulnya terkenal dengan kota destinasi wisata, terutama yang datang ke Kuala Lumpur itu ialah dari India, dari Indonesia, dan dari Cina ya. Karena seperti kalian ketahui kan Malaysia itu tiga suku bangsa, Bumi Putra atau Pribumi ya, orang Malaysia asli, kemudian pendatang dari Cina dan pendatang dari India. Jadi sanak saudaranya itu banyak yang datang ke Malaysia. Nah, tapi ketika mereka datang ke sana, ternyata pada saat itu ada suatu bencana yang bisa berbahaya terhadap
jumlah turis, yaitu banjir, ya. Jadi kalau kita lihat peta geologi dari kota Kuala Lumpur, ya, bisa terlihat bahwa batuan utamanya itu adalah Kuala Lumpur Limestone Formation yang berwarna putih. Nah, sedangkan yang dikasih arsiran itu adalah bekas penambangan timah di masa yang lampau di abad ke-19. Jadi ketika sekarang bekas mining area ini ditimbun oleh tanah gitu ya, dan menjadi kota yang baru, timbul sekarang masalah yaitu sungai yang melewatinya itu mempunyai debit air atau volume air yang terlalu berlebih, sehingga pada akhirnya sungai-sungai yang melewati Kuala Lumpur itu akan banjir, ya. Nah, kalau kita lihat solusinya ialah membangun suatu terowongan. Nah, terowongan itu dibangun mulai dari utara dari kota Kuala Lumpur dan mengikuti alignment yang seperti terlihat di gambar ini, ya. Nah, panjang dari terowongan ini total adalah 10 km, berakhir di sini, ya. Berakhir di sini, awalnya di sini, tapi sebetulnya pembangunan terowongannya itu dimulai dari tengah-tengah dari titik ini. Jadi ada 2 buah mesin bor yang digunakan, yaitu yang ke arah utara dan ke arah selatan, di mana kedua mesin bor itu di-provide oleh perusahaan tempat saya bekerja, ya. Nah, kemudian perusahaan ini juga memberikan atau menawarkan jasa tambahan, yaitu pendeteksian batuan di depan mata bor. Jadi saya melakukan teknik seismik refleksi gitu ya, untuk melihat adanya boulder ataupun ada cavity di depan mata bor. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, ini adalah kondisi bawah permukaan kota Kuala Lumpur, di mana yang bawah ini adalah ex-mining, yaitu berupa batuan limestone gitu ya. Nah, kemudian ditimbun oleh overburden yang disebut dengan topsoil di sini, dan kota itu sekarang ada di atasnya. Nah, seringkali di kota Kuala Lumpur itu terjadi peristiwa yang namanya itu sinkhole, ya. Jadi tiba-tiba aja tanahnya itu ambles ke bawah. Kenapa? Karena sebetulnya di bawah permukaan itu ada cavity, ya. Ini sebutnya cavity, yang kemudian karena adanya goyangan yang terus-menerus, akhirnya batuan yang soft dari topsoil ini masuk ke dalam cavity dan menyebabkan adanya sinkhole, ya. Nah, sinkhole yang terjadi di kota Kuala Lumpur bisa terlihat di sini. Ini di tengah jalan. Bayangkan ketika ini kan di tengah jalan utama, ya. Ada mobil yang melewatinya, tiba-tiba nyungsep aja masuk ke dalam. Kenapa? Karena cavity ini terjadi dengan tiba-tiba. Ini ada cavity yang lain yang diperlihatkan. Nah, jadi kota Kuala Lumpur itu sebetulnya dilewati oleh Sungai Klang, ya. Sungai Klang ini mengalir dari timur laut, melewati alur sini, dan kemudian berakhir di barat daya, dan kemudian sebelum masuk ke pusat kota Kuala Lumpur, ada sungai-sungai yang lain yang juga mengkontribusikan volume air di kota Kuala Lumpur, ya. Kota Kuala Lumpur itu di sini nih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika si sungai ini terlalu meluap, maka akan terjadi banjir. Dan salah satu banjir yang paling sering terjadi itu di dataran Merdeka namanya, yaitu tempat Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi tempat yang cukup bersejarah, tapi akhirnya tergenangi oleh air.
Nah, oleh karena itu Perdana Menteri Malaysia yang sangat terkenal saat itu yang bernama Mahathir Mohamad. Kenapa terkenal? Karena setelah dia lengser dari jabatan Perdana Menteri, tiba-tiba berapa belas tahun kemudian kembali terpilih menjadi Perdana Menteri pada usia di atas 90 tahun. Dan sekarang Bapak Mahathir Mohamad ini baru saja berulang tahun yang ke-100 ya. Jadi masih sehat walafiat. Dan pada waktu periode pertama dia menjadi Perdana Menteri, dia mencetuskan proyek yang sangat mahal yang namanya itu Smart Tunnel, Stormwater Management and Road Traffic, yaitu membuat bypass ya berupa terowongan yang menghubungkan Sungai Klang di bagian utara ini dengan Sungai Krayong di bagian selatan, yang nantinya debit dari air ini akan bersatu juga ke Sungai Klang. Ya. Nah, coba kalau kalian perhatikan di sini bahwa kalau tidak ada Smart Tunnel, maka si volume air yang maksimum yang akan masuk ke Sungai Klang itu bisa sampai 800 unit kubik meter per second ya. Jadi 800 kubik meter per second ini akan melampaui dari kemampuan dari Sungai Klang ini. Nah, sedangkan si diameter dari terowongan itu adalah 13,2 meter. Jadi besar sekali ya. 13,2 meter itu bisa menampung 200 kubik meter per second. Sehingga pada akhirnya maksimum debit air yang melewati Sungai Klang itu di bawah 600 ya, di bawah 600 kubik meter per second, sehingga banjir itu tidak akan terjadi ya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah membuat terowongan seperti ini bagian utaranya, ini bagian ini timur laut, ini barat daya. Dan di tengah-tengahnya itu dibangun juga apa yang disebut dengan double decker tunnel, yaitu untuk sarana transportasi di bawah jalan Tun Razak ya. Ini namanya jalan Tun Razak, di mana KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, juga berlokasi di sini. Nah, sebelum tahun 2005 ya, kondisi dari jalan Tun Razak ini selalu macet ya, karena jumlah kendaraannya melebihi kemampuan si jalannya. Nah, jadi dengan dibangunnya double decker toll highway ini bisa mengurangi kemacetan yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini jalan Tun Razak itu kira-kira ya di sini nih ya. Ini jalan Chan Solin, yang ini adalah jalan Tun Razak. Yang mana kalau kalian berangkat dari selatan, misalnya dari airport, melewati Smart Tunnel itu, tiba-tiba kalian akan berada di sebutnya itu adalah SCBD ya, Central SCBD, Business and ya pokoknya pusat bisnisnya, di mana di sini ada Petronas Twin Tower, di sini ada Kuala Lumpur Tower dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada satu lokasi ya di sekitar highway ini, highway dari selatan menuju ke utara, di mana ada jembatan layang, di mana si pilenya atau si pondasinya itu tidak diketahui kedalamannya berapa.
Nah, bayangkan ketika si ini ya, apa namanya? Bayangkan di sini tuh ada pile atau yang disebut dengan pilar gitu. Kemudian di sini ada pathway dari tunnel bore machine. Nah, kalau ternyata si pile-nya ini kondisinya lebih bawah dari 10 meter karena bagian atas dari terowongannya itu 10 meter ya, maka kalau dia itu ternyata lebih bawah dari 10 meter, maka bisa dipastikan bahwa si pile ini akan terganggu ya, akan rusak, dan mungkin di bagian atasnya itu akan ambruk ya. Nah, oleh karena itu dilakukanlah seismic tomography untuk bisa melihat bagaimana velocity profile di antara dua lubang bor. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa di pinggir dari jalan tol ini ada suatu lubang bor yang diperlukan untuk penelitian geoteknik, kemudian kita gunakan untuk tomografi. Nah, alatnya itu adalah seperti ini. Ini adalah untuk membangkitkan seismic source-nya. Ya. Nah, jadi bisa diperlihatkan di sini yang garis yang ini yang di dalam garis pink ini adalah apa namanya? Pathway dari si smart tunnel itu, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa lubang bor dan ingin melihat kondisi di antara dua lubang bor sebelum si tunnel ini melewati, si TBM itu melewati alur ini, gitu ya. Nah, jadi kita melakukan 5 kali eksperimen, yaitu untuk penampang ini, penampang ini, penampang ini, penampang ini, dan juga penampang ini, ya. Nah, apa yang kita lakukan juga harus punya desain, ya. Jadi desain akuisisinya perlu kita pasang. Nah, alat yang kita gunakan itu adalah sparker. Nanti kita bahas apa yang disebut dengan sparker. Dan juga penerimanya itu adalah hydrophone string. Jadi di sini itu adalah receiver yang peka terhadap perubahan tekanan. Ya, kalau seismometer itu adalah alat yang peka terhadap adanya apa namanya gerakan ya, jadi adanya goyang dan sebagainya itu peka oleh seismometer. Tapi kalau hidrofon itu artinya dia adalah sensor yang dipasang di dalam air. Jadi ketika air itu menjadi medium dari seismic wave, ya, dia itu akan bergetar tuh si hidrofonnya itu dan akan memberikan informasi tentang kedatangan dari gelombang seismik, ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat apa yang kita dapatkan dari penampang BH2A, BH4A ya, yang digambarkan di sini. Nah, apa yang kita dapatkan adalah kita dapat raw data. Raw datanya tidak saya tampilkan, tapi kemudian kita gambarkan data T-observe-nya seperti diperlihatkan pada slide ini. Jadi ini adalah semua T-observe, artinya waktu tempuh dari source ke receiver untuk seluruh pasangan yang kemudian ditampilkan di sini. Bahkan ada yang disebutnya tuh outlier seperti ini kemungkinan adalah salah karena tidak mengikuti alur utamanya, ya. Nah, kemudian kita coba cari berapa sih velocity rata-rata. Kita tarik garis ke sini. Gradien dari garis ini menceritakan tentang kecepatan. Keluarlah 4000 meter per second. Dan kemudian setelah dilakukan inversi dari borehole 4A2A, dapat terlihat adanya low velocity zone di sekitar sini nih. Juga high velocity zone di sini. Mungkin untuk yang high velocity tidak perlu untuk
berikan perhatian lebih. Kenapa? Karena kemungkinan itu adalah terkait dengan boulder. Yang kita cukup takutkan itu adalah adanya cavity ya. Kenapa? Karena cavity ini ya, bayangkan kalau ini adalah suatu rongga di bawah permukaan bumi, kemudian ada tunnel dari kanan melewati area ini ya, area yang velocity-nya itu rendah. Apa yang akan terjadi? Maka si lumpur pengeboran yang sudah kita beli dengan harga yang mahal itu akan masuk semuanya ke dalam terowongan ini, sehingga si TBM-nya tidak bisa bergerak lagi karena pressure-nya lebih kecil daripada tekanan hidrostatik ya. Nah, pada saat itulah akan terjadi major maintenance. Akan ada maintenance yang utama, terutama adalah untuk mengembalikan tekanan di depan mata bornya itu harus lebih tinggi daripada tekanan hidrostatik supaya tidak runtuh ya. Nah, jadi dengan demikian dari dari penelitian tomografi ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk mengelokalisasi low velocity zone yang terdapat di area penelitian kita ya. Nah, kalau kita mau melihat seperti apa ini apa ya, sebentar. Ini ada ray density-nya ya. Kemudian sebentar. Ini ray density-nya, ini ada memperlihatkan setiap sel itu dilewati oleh berapa buah sinar. Nah, gitu ya. Maka terlihat ya bahwa gelombang seismik itu akan menghindar low velocity zone dan cenderung senang untuk mendekati high velocity zone. Ya, bisa terlihat di sini bahwa area yang di tengah-tengah ini tidak dilewati oleh sinar gelombang seismik. Kenapa? Karena di sini ada low velocity zone. Ya. Oke, kemudian setelah kita melakukan running terhadap data kita dan didapatkan hasil, kita juga harus menelaah statistik yang tersirat di dalam proses inversi kita. Nah, bisa dilihat di sini bahwa setelah iterasi ke-16 ya, atau setelah iterasi ke-10 sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan. Makanya kemudian kalau kita katakan iterasi ke-16 dan 17 itu mirip, sebetulnya iya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita coba perlihatkan juga bagaimana kurva travel time ya terhadap iterasi. Jadi karena iterasi yang pertama itu menggunakan background velocity model sebagai model awalnya, dan ketika model awal ini dilewati oleh banyak sinar gelombang seismik, maka kita akan mendapatkan T-ops ya, seperti yang digambarkan di sini. Nah, tapi yang digambarkan di sini itu bukan T-ops-nya, tetapi T-ops min T calculated ya, sehingga kita bisa melihat bahwa setelah iterasi tertentu ternyata tidak ada perubahan T observasi yang sangat signifikan. Boleh kita katakan bahwa hasil iterasi ke-16 dan 17 itu sudah mendekati kebenaran. Ya. Nah, kemudian diperlihatkan di sini ini adalah residual travel time, artinya perbedaan antara T-calc dan T-observe untuk iterasi yang pertama tadi. Sedangkan yang ini adalah selisih yang sama dari dua parameter itu, tapi jadi selisihnya itu ya, tapi ini untuk iterasi yang ke-16 atau yang ke-17 tadi ya. Jadi bisa terlihat di sini bahwa individual data itu mempunyai error yang cukup besar. Ambil aja antara -4 sampai dengan 4 ya. Meskipun kebanyakannya di -2. Tapi coba lihat di sini.
ketika kita menunjukkan kurva residual travel time setelah iterasi ke-16 atau ke-17, maka si perbedaan antara T-ops dan T-calculated itu boleh dibilang nol ya, nol. Ada sih yang positif tetapi akan saling menghilangkan dengan yang negatif ya. Begitu juga dengan penampang yang lain ya, bisa terlihat di sini bahwa kalau yang rendah itu mempunyai low velocity, ya maksudnya berwarna kuning, low velocity zone berwarna kuning di sini ya, dan di sekitarnya itu ada yang tinggi sekali velocity-nya. Nah, jadi kenapa di penjelasan awal diperlihatkan adanya low velocity zone, itu sebetulnya adalah hasil analisis apa adanya dengan menggunakan software ya. Ini juga untuk penampang yang lain, ini untuk VP dan ini VS ya, ini untuk penampang BH4A, BH3, ini BH4A, BH5. Yang ditampilkan di sini itu adalah PV velocity saja ya, SW velocity-nya relatif sama. Nah, setelah dihasilkan, kita bisa buatkan semacam model ya, yang tersusun dari hasil inversi tomografi dari beberapa lintasan. Nah, bisa terlihat ya di sini gambarnya lebih bagus dan bisa diputar-putar untuk melihat bagian mana yang punya low velocity zone yang kemudian mungkin akan disulap menjadi ruang tidur misalnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sembari nunggu pertanyaan dari kalian, saya izin 1 menit mau ambil air minum sebentar. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Mungkin saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya berkaitan dengan akuisisi data di perkotaan itu kan bisa saja terdapat banyak noise ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu parameter teknis apa yang harus dioptimalkan dalam akuisisi data tomografi agar kita itu mendapatkan resolusi citra bawah permukaan yang cukup tinggi tanpa harus terganggu noise Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini kan metode seismik ya. Dengan adanya mobil di atas jalan tol yang lalu lalang tentu akan berpengaruh besar terhadap data kita. Tapi untungnya lokasi dari pengukuran kita itu di dalam lubang bor. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, nah ini ya, ini kan 6.000, kok nggak ada ininya ya. Nah, misalnya di sini ya, bentar. Nah, misalnya ini ya yang berwarna hijau, ya, biru dan hijau itu sebetulnya itu adalah tanah ya, di mana si sensor kita itu dipasang, seingat saya, mulai dari 10 meter ke bawah, ya, 10 meter ke bawah. Nah, jadi datanya itu boleh dibilang free noise, ya. Kalau masih dekat dengan permukaan, mungkin gangguan dari kendaraan yang lalu lalang itu akan berpengaruh terhadap rekaman seismik, ya. Jadi kalau kita punya shotnya di sini, receivernya taruhlah antara sini sampai sini, bisa dibayangkan itu masih banyak noise. Tapi ketika source-nya itu di sini, receivernya mulai dari sini ke bawah gitu, itu udah free noise. Apalagi kalau source-nya di bawah dan receivernya mulai dari sini sampai dengan bawah sekali, itu akan excellent sekali ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah bahwa kebayang nggak sama kalian
bisa membangkitkan sumber gelombang seismik di dalam lubang bor. Ya. Nah, coba saya akan bantu untuk menjawab. Sebentar. Nah, silakan kalian nanti namanya geotomografi.de, terus pakai bahasa Inggris ya. Nah, pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini aku bahasa apa ini? Bahasa Jerman. Nah, ini bahasa Inggris ya. Dan ini adalah salah satu perusahaan small company ya, yang memproduksikan alat-alat geofisika. Tahu nggak kalian berapa jumlah karyawannya? Hanya 5 orang. Ya, hanya 5 orang. Nah, salah satu yang dia tawarkan itu adalah menjual equipment. Nah, kita bisa lihat nih borehole sources ya. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan sparker ya. Sparker ini dilengkapi ini ya, yang di sini itu adalah spark. Tahu nggak spark kalian? Busi ya. Kalau kalian punya motor atau mobil, biasanya untuk mendapatkan energi itu kan berarti bensin tuh perlu dibakar. Nah, dibakarnya tuh oleh loncatan bunga listrik dari dua kutub listrik yang berbeda di dalam alat sparker ini. Ya. Nah, ketika ada loncatan bunga listrik itu, itulah yang akan mengenerate sumber gelombang seismik. Jadi sebetulnya si sumber gelombang seismiknya itu energinya tidak besar, ya, tidak besar. Dan kemudian karena di dalam lubang bor, maka si noise levelnya itu sangat rendah, ya. Dan kemudian gelombang seismik itu bisa menjalar melewati batuan, melewati area di antara dua lubang bor. Nah, tapi si loncatan bunga listrik ini harus di-trigger oleh alat seperti step up gitu ya, yang dengan IPG ya, nih mana source for maaf, mana sih ini. Nah, ini ya, ada power supply-nya ya, yang disebut dengan IPG 500. Inilah yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari 220 volt menjadi 5000. Jadi nggak boleh sembarangan menggunakan alat ini, karena alat ini tuh sebetulnya untuk mengenerate listrik dengan tegangan 5000 volt. Nah, 5000 volt itu tiba-tiba dirilis di dalam sparker itu, yang menyebabkan ada loncatan bunga listrik melewati medium air. Ya, melalui medium air. Nanti kalau kalian kepingin tahu seperti apa deskripsinya, bisa dilihat di sini. Ya, kelihatan ya ini brosurnya. Bisa kelihatan? Ya, Pak. Nah, bisa dilihat juga speknya seperti apa. Tuh, ini sampai dengan 800 volt. Yang saya sih sampai 5000. Nah, yang ini, yang dimiliki oleh kami itu yang ini. Ya, alat ini. Nah, kemudian saya ingin menceritakan juga sebentar tentang oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian lihat, nah ini yang disebut dengan data seismiknya. Lihat,
first arrival-nya tuh begitu bagusnya. Ya, kelihatan bagus kali ini. Ya, ini juga nih kelihatan bagus ya. Mudah sekali untuk ditentukan mana P wave-nya dan S wave-nya. Ini adalah untuk P wave data example. Tapi kalau kita mencoba melihat apa yang disebut dengan anisotropi, maka kita harus menggunakan pasangan short dan receiver dari titik yang sama, tetapi arah penerimaan gelombangnya itu kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan S fast dan S low data ya. Nah, jadi di sini ada yang bagus nih, seperti ini masih bagus ini ya, ini bagus banget nih. Ini juga masih bagus, tapi yang ini udah agak susah dikenali. Tetapi untuk bisa menentukan kapan arrival dari S wave, tinggal melihat dua komponen horizontal yang dimiliki oleh alat tersebut ya. Nah, kalau terjadi crossover seperti terlihat di sini nih, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ini menunjukkan bahwa ini kedatangan gelombang S ya. Jadi data ini sangat bagus kualitasnya, cuman pengambilan datanya itu sangat lama ya. Kenapa? Karena untuk satu posisi ya, itu kalau kita pakai hydrophone chain, mana di sini ada nggak hydrophone chain? Nah ini. Nah ya, nah ini hydrophone string ini ya, yang bendol-bendol warna merah itu adalah posisi dari hydrophone. Dia tidak punya komponen P dan komponen S-nya nggak ada. Yang ada adalah komponen P saja. Jadi ini fungsinya tuh mirip seperti seismometer, hanya satu komponen saja. Ya, oke. Silakan kalian untuk melihat website ini karena ini termasuk perusahaan yang survive, tidak perlu untuk produksi massal misalnya 1000, tidak, dia memproduksikan alat-alat ini sesuai dengan pesanan dari seluruh dunia, kemudian ketika ada pesanan langsung dia buatkan. Pegawainya hanya 5 orang, termasuk juga bagian marketingnya ya. Hebat ya, efisien. Kalau di kita kan di Indonesia, suatu perusahaan harus ada yang spesialis accounting, harus ada yang spesialis menjadi sekretaris, harus ada yang menjadi spesialis office boy. Kalau di sana tidak, jadi pekerjaan bahkan office boy sendiri pun dikerjakan oleh engineer ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, masih ada waktu 20 menit. Oke, kita lanjutkan ya dengan kasus-kasus yang lain. Nah ini. Nah kemudian ini ada yang disebut dengan seismic tomografi refraksi ya. Oke. Ini sudah kita bahas di awal kuliah. Nah sekarang saya coba mau menggambarkan nah ini ya. Jadi ini ada untuk permafrost ya. Nah permafrost itu apa? Yaitu tanah sebetulnya di mana pori-porinya atau porus media dari tanah itu diisi oleh es ya. Es itu adalah air yang mencair, air yang membeku ya. Nah, permafrost ini
ukurannya macam-macam. Ada yang ukurannya itu kecil seperti bongkai es biasa, juga yang memang ukurannya itu 100 meter seperti yang banyak ditemui di Siberia, ya. Nah, di Eropa, ya, maaf. Nah, di Eropa, ya, si permafrost itu biasanya ditemukan di gunung-gunung. Misalnya di sini Gunung Alpen, ya di sini atau misalnya di Norwegia ini, atau juga ini di apa ini Greenland, ya, Greenland yang ini ya. Ini apa ini? Bagian dari Denmark kelihatannya. Ini Iceland, ya. Kutub Utara lah, ini udah mulai dekat Kutub Utara. Nah, di Spanyol pun juga meskipun ini lebih dekat ke Khatulistiwa, tetapi di gunung-gunungnya itu dia punya pegunungan, ya. Di beberapa tempat di Spanyol itu ada pegunungan yang bisa ditemui permafrost. Nah, salah satu yang menjadi concern itu adalah permafrost yang ditemukan di lereng-lereng pegunungan Alpen yang kalau es itu mencair maka akan menyebabkan longsor, ya. Bisa dibayangkan ini ada pemukiman atau kampung. Di sini orang menganggap bahwa adanya gunung tumbuhan itu akan menjaga supaya si tanah ini tidak longsor. Tapi salah, ya. Kalau terjadi climate change, ada penaikan suhu rata-rata bumi, meskipun itu hanya 2 derajat Celcius, itu bisa mengancam si lapisan permafrostnya itu untuk mencair dan pada akhirnya akan terjadi yang namanya longsor, ya. Dan tentu aja kalau di sini ada pemukiman maka semua akan terkubur, ya. Nah, oleh karena itu penelitian permafrost itu sangat penting. Ya, bisa dilihat ini adalah massive ice yang berupa permafrost yang di Siberia, dan ini adalah core dari sampel tanah yang memperlihatkan pori-porinya itu diisi oleh si permafrost yang ukurannya kecil, ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan seismik refraksi, ya, itu akan efektif. Kenapa? Karena air yang membeku itu akan mempunyai elastic property yang sangat besar, ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau salt, silt stone, clay stone gitu, ya. Pada saat temperaturnya itu kurang dari 0 derajat Celcius, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan mempunyai velocity yang sangat tinggi dibandingkan dengan velocity awalnya, ya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan bahwa teknik seismik tomografi refraksi itu mungkin bisa diaplikasikan. Nah, singkat cerita, data itu terus diambil, ya, ke Swiss tentu, kemudian dilakukan penentuan velocity awal, starting velocity model, dan kemudian bisa dilihat ada yang berwarna biru adalah waktu tempuh dari starting model, sedangkan yang merah itu adalah waktu tempuh dari real data. Artinya yang merah itu adalah GOPS, sedangkan yang warna biru itu adalah yang merah itu TOPS, sedangkan yang biru itu adalah T-calculated, ya, T-calculated. Nah, kok saya bisa menentukan berapa waktu tempuhnya? Karena saya itu melakukan apa yang disebut dengan pemodelan dengan memecahkan persamaan ikonal, ya, persamaan ikonal. Nah, waktu ditanyakan seperti apa model bawah permukaannya, saya buatlah seperti ini, ya. Nah, ini tuh sebetulnya mengikuti velocity ini velocity 1D, ya, satu dimensi. Jadi artinya dari atas ke bawah itu sama semua propertinya. Tentu bagian atasnya ada yang sudah terbuka karena memang
apa namanya, ini yang bagian datarnya, ini adalah bagian yang lerengnya gitu ya. Oke. Nah kemudian dilakukan iterasinya itu kurang bagus ya. Kenapa? Karena datanya nggak terlalu banyak ya. Bisa dilihat di sini berapa jumlah sinar gelombang seismik yang kita gunakan, jauh lebih sedikit daripada jumlah nih, misalnya untuk inversion parameterization itu 8.750 sel ya. Jadi sinar kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan 8.700-an jumlah selnya. Nah, sampailah pada iterasi yang ke-13, ke-14, 15 yang memperlihatkan adanya dua anomali nih ya, tuh 1, 2. Ini mungkin sesuatu yang nyata ya. Kalau mungkin kita gali, mungkin di sini berupa peti emas milik bajak laut di Masang Lapau misalnya gitu ya. Tapi kan ini di gunung, jadi nggak ada bajak laut. Ya. Nah mungkin ini adalah boulder ya, jadi batuan yang ukurannya besar, tetapi punya velocity yang jauh berbeda dengan batuan di sekitarnya. Nah singkat cerita, bahwa program yang saya gunakan itu sangat powerful, sehingga meskipun jumlah datanya itu sedikit, tapi inversinya itu berhasil ya, meskipun terlihat konsistenan antara hasil dari iterasi ke-11 sampai dengan ke-21, meskipun secara statistik si data waktu tempuhnya itu tidak jauh berbeda ya antara T-ops dan T-calculated ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kurva residual, artinya T-ops min T-calculated sebelum inversi dimulai dan ini setelah inversi diselesaikan. Terlihat bahwa awalnya misfitnya itu sangat besar, yaitu plus minus 20 milisecond. Tapi coba lihat di sini ya, setelah iterasi ke-8 semua T-ops min T-calculated itu terpusat di dekat 0 milisecond residual travel time-nya. Artinya apa? Hasil yang kita capai di iterasi ke-13 sampai 17 ini atau 21 ini adalah konsisten ya, dia tidak banyak berubah dan si modelnya itu cukup representatif karena T-ops min T-calculated-nya itu mirip ya. Oke. Nah, kemudian dilakukanlah checkerboard velocity test, misalnya seperti ini, tapi saya nggak akan menjelaskan tentang ini ya. Hanya untuk memperlihatkan aja, kalau saya punya model seperti ini, kemudian saya inversi, ternyata kemampuan dari si metode ini untuk penetrasi palingan cuma sampai dengan 5 meter ya. Coba ini, kalau ini sampai dengan 20-30 meter masih oke. Kalau yang ini, yang ini mungkin sampai dengan 25 meteran ya. Artinya apa di sini? Bahwa kalau saya punya benda yang ukurannya itu berapa ini? 10 kali 10 meter, maka pasti sistem tomografi saya itu bisa mendeteksi keberadaannya. Apalagi kalau ukurannya itu hanya ini berapa ini? 4 kali 4 meter ya. Maka masih bisa dikenali bentuk anomalinya. Oke. Nah, kemudian saya juga membuat perumpamaan kalau saya punya background velocity model seperti ini ya. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada dua buah anomali, yang satu negatif, satu lagi positif. Maka dengan menggunakan konfigurasi yang sudah disusun, maka akan memberikan hasil tomografi inversi seperti ini ya. Jadi kurang bagus ya, meskipun masih terlihat adanya high velocity zone di dua lokasi ini. Dan kalau kita perhatikan seperti apa raypathnya, ternyata tidak ada yang bisa menembus kedalaman lebih dari sekian meter. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita coba cocokkan, ini adalah hasil dari
Ini adalah dari seismik refraksi, tapi bukan saya yang mengolah. Ini adalah hasil dari geodisik. Terlihat ya, anomali di sini dengan sini sama, anomali di sini dengan sini sama. Dan hasil yang saya dapatkan ada seperti ini. Ya, jadi dua anomali itu adalah yang ini dan ini. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu adalah gambaran bagaimana seismik refraksi, seismik tomografi refraksi itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sedikit ya. Saya akan cerita ini yang kasus terakhir, yaitu untuk pendeteksian zona gelincir di lokasi yang namanya Karang Sambung. Ada yang tahu nggak apa yang kalian ketahui tentang Karang Sambung? Ada yang pernah dengar nama area ini? Namanya Karang Sambung di Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah. Ada yang pernah dengar nggak Karang Sambung? Itu terkenal tuh bagi geoscience. Saya coba berikan image. Ya. Nah, ini ya adalah kenapa jadi begini? Ya. Jadi coba saya. Nah, ya. Ini adalah beberapa singkapan yang ditemui di kawasan Karang Sambung di Kabupaten Kebumen. Misalnya di sini bisa ditemukan apa yang disebut dengan columnar joint, ya, columnar joint. Meskipun ini udah ditambang nih sama masyarakat, harusnya nggak boleh ya, harus di preserve. Ini adalah perlapisan yang ditemui sangat kelihatan, ya. Ditemukan juga yang disebut dengan serpentinit di sini. Nah, jadi Karang Sambung itu adalah area di Jawa Tengah di mana lokasi pertemuan antara batuan yang berasal dari kerak samudra dan kerak benua itu bertemu. Makanya di sini, lokasi ini, kalian bisa mendapatkan lava bantal dekat dengan lapisan sedimen biasa. Kalian bisa mendapatkan ini, ya, yang disebut dengan Gunung Parang. Ya, ini adalah batuan vulkanik, padahal nggak ada gunung apinya di situ. Artinya apa? Itu adalah material yang sempat dibawa akibat adanya tektonik lempeng masuk ke palung, tapi kemudian malah terangkat secara tektonik semuanya. Makanya serpentinit bisa berdekatan lokasinya dengan lava bantal, bisa terlihat berdekatan dengan produk-produk yang lain. Bahkan di Karang Sambung itu ada satu bukit yang namanya Bukit Jati Bungkus, ya. Itu adalah bukit limestone, tapi sebetulnya di bawahnya itu tidak ada batu lempung yang lain. Artinya itu adalah bongkah yang membentuk suatu gunung, ya. Gitu. Nah, tapi waktunya udah habis ini. Atau kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, untuk beberapa contoh soal yang tersisa, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Jelas, Pak. Oke ya, kalau nggak ada, mungkin kita close aja pertemuan hari ini. Sudah hampir 1 jam. Dan kita masih punya 1 kali pertemuan lagi di minggu ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Bertanya, Ya, Pak, saya mau tanya soal pengumpulan tugas review dari materi kemarin, Pak. oh iya. Boleh. Ya, Oke. betul. Saya harus kasih itu ya, Google Form-nya. Oke, saya akan berikan, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Oke ya, jadi nanti saya berikan Google Form, kemudian kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke?
Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.